Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamun asrofil minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wassuhada'i wassolihin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, dan para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, budi syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama belajar pengaosan pada malam hari ini. Minggu yang lalu udah membahas surat Az-Zalzalah ayat 1. Sekarang dilanjutkan ke ayat kedua di dalam surat Az-Zalzalah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajat al-ardu asqalaha, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wa akhrajatil ardu asqalaha, yang artinya dan bumi mengeluarkan tanggungan-tanggungan beratnya orang-orang mati yang ada di dalamnya. Maksudnya bumi yang mengeluarkan tanggungan-tanggungan beratnya orang-orang mati yang ada di dalamnya. Karena bisa adanya alam dunia ini karena alam dunia. Alam dunia bisa ada karena ada tanah. Bila tidak ada tanah, tidak ada alam dunia. Bila tidak ada tanah, entar umat manusia itu tidak ada. Bila umat manusia itu terciptanya, kalau melihat dari asal usulnya Nabi Adam alaihi salam, yaitu inti api, inti tanah, inti nur dan inti cahaya. Karena di dalam dunia, di alam semesta itu ada inti tanah, inti cahaya, inti nur dan inti api.
Bila umat manusia itu udah mati, entar dikuburnya di dalam bumi. Bumi itu adanya di dalam dunia. Entar umat manusia itu entar dikumpulkannya seluruh umat manusia, seluruh makhluk-makhluk yang ada di dalam dunia ini. Semuanya entar berkumpul di dalam dunia atau di dalam tanah. Semua umat manusia itu entar mati, entar di dalam kuburnya atau di dalam tanahnya, semuanya entar dikubur di dalam tanah atau di dalam dunia, maupun di lautan, maupun di ketinggian, maupun di kegunungan. Itu termasuknya alam dunia, termasuknya itu tanah. Karena tanah-tanah itu adanya yang paling bawah. Jadi seluruh makhluk namanya manusia atau namanya makhluk, semuanya ada di atas tanah semua. Bila umat manusia menyatakan tentang ada yang dilabuhkan di laut, bangkai-bangkai umat manusia itu tetap hidupnya atau matinya umat manusia itu di dalam dunia. Dalam dunia itu adanya tanah. Dalam dunia itu adanya lautan atau langit atau yang lain-lainnya. Jadi segala sesuatu dan bumi mengeluarkan tanggungan-tanggungan beratnya orang-orang mati yang ada di dalamnya. Maksudnya memilih-milih orang yang udah matinya, apakah mati yang baik, apakah yang mati yang tidak baik. Itulah yang mengeluarkan tanggungan-tanggungan beratnya orang-orang yang mati ada di dalam dunia. Jadi pilihan-pilihan orang yang mati di dalam dunia ini, apakah orang ini baik, apakah orang ini tidak. Jadi penerangan-penerangan di dalam surat Az-Zalzalah ayat 2 ini menerangkan tentang itu. Lalu dilanjutkan dengan wawu jabar wa maknanya lingkungan. Alif jabar a ing atase Gusti. Segala sesuatu itu tergantung ing Gustine, tergantung Gusti Allah, tergantung Sang Pencipta. Tentang lingkungan, tentang ing atase. Jadi segala sesuatu umat manusia atau makhluk manusia yang ada di dalam dunia ini, jangan mengaku benar, jangan mengaku pintar, jangan mengaku suci. Karena segala sesuatu itu, kepintaran itu adanya di Sang Pencipta. Kebenaran itu adanya di Sang Pencipta. Kesucian itu adanya di Sang Pencipta, bukan makhluk-makhluknya. Cuman saya yang membingungkan pada saat-saat ini. Lingkungan habaib, lingkungan para alim ulama, dia mengakunya yang paling benar, dia yang mengakunya yang paling pintar, dia yang mengakunya yang paling suci. Saya yang membingungkan seperti itu. Kiai dan kiainya bertengkar, mengakunya yang paling benar. Ulama dan ulamanya bertengkar, mengakunya yang paling benar. Ustadz dan ustadznya bertengkar, mengakunya yang paling benar. Habaib dan habaib mengaku benar, semuanya mengakunya benar. Itu kebenaran umat manusia itu, semuanya itu semua. Karena yang memiliki kebenaran itu adalah Sang Pencipta, bukan makhluk-makhluknya. Detail apapun umat manusia itu tidak ada yang benar.
Karena umat manusia itu dipastikan melakukan kesalahan-kesalahan. Karena udah ditakdirkannya umat manusia itu jalannya dua. Kadang baik, kadang tidak. Itu titel apapun. Umat manusia itu belum tentu semua nasibnya antarnya bagaimana. Apakah mendapatkan surga, apakah mendapatkan neraka. Semuanya tidak tahu entar nasibnya di mana. Apakah nasibnya mendapatkan surga, apakah mendapatkan neraka entar besok. Semuanya namanya manusia itu tidak tentu semua nasib-nasib seperti itu. Karena umat manusia itu memiliki kebenaran, memiliki kesalahan. Bila memiliki kebenaran, apakah langsung benar? Tidak. Karena umat manusia sudah dikodratkannya, kadang memiliki kebenaran, kadang tidak. Apakah umat manusia melakukan kesalahan langsung dicap salah? Tidak. Karena umat manusia itu memiliki kesalahan, pasti memiliki kebenaran. Karena umat manusia itu jalannya dua, kadang baik, kadang tidak. Jadi penentuan-penentuan kebenaran-kebenaran atau kesalahan-kesalahan itu bukan terhadap diri umat manusianya. Itu dipasrahkan saja terhadap Sang Pencipta. Karena dialah yang maha tahu, dialah yang maha mengetahui segala sesuatu apapun, bukan umat manusia. Titel apapun itu tidak tahu nasibnya itu bagaimana. Apakah mendapatkan surga, apakah mendapatkan neraka. Saya kasih contoh. Seluruh nabi-nabi itu udah mati. Apakah di sana mendapatkan kenikmatan-kenikmatan? Apakah mendapatkan kesengsaraan-kesengsaraan? Saya mau bertanya terhadap para jamaah. Seluruh nabi yang udah mati itu apakah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan? Apakah mendapatkan kesengsaraan-kesengsaraan? Sekali lagi, apakah seluruh nabi yang udah mati apakah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan atau kesengsaraan-kesengsaraan di dalam kuburnya? Memang aslinya seperti itu. Para nabi itu sudah mati semua. Itu tidak ada yang tahu apakah mendapatkan nikmat kubur, apakah siksa kubur. Umat manusia itu tidak ada yang tahu nasib-nasib seluruh umat manusia atau nasib-nasib seorang nabi. Bila ada orang yang menandakan bahwa seluruh nabi itu atau ada nabi yang sudah dipastikan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, berarti itu penafsirannya kurang pas. Aslinya yang lebih tahu itu yang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, yang berbicara itu adalah Ingustine, adalah Sang Pencipta atau Gusti Allah, bukan makhluk-makhluknya. Karena nabi-nabi sekarang ini udah mati. Jadi apakah tahu nasibnya bagaimana? Tidak ada yang tahu. Apakah mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur. Jadi nabi saja tidak diketahui nasibnya bagaimana. Apalagi para sahabat, apalagi para aulia, apalagi para imam, apalagi para habaib, apalagi para wali, apalagi para alim ulama, apalagi para ustadz, apalagi para kiai, apalagi orang awam. Jadi nabi saja belum tentu semua nasibnya bagaimana.
Apakah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan? Apakah mendapatkan kesengsaraan-kesengsaraan? Aslinya seperti itu karena belum ada yang tahu nasibnya bagaimana di sana. Bagi kita yang menganut nabi-nabi keyakinan kita masing-masing, khususnya orang Islam, nganutnya terhadap Nabi Muhammad SAW. Marilah kita ikuti ajarannya, kita ikuti ilmu-ilmunya, kita ikuti tingkah lakunya, perilakunya yang baik, yang bagus, dan yang benar, dan yang mulia. Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang agama itu, karena mengajarkannya tentang kebaikan, tentang rahmatan lil alamin, indah, tentrem, adem, ayem, bukan perpecahan, bukan menang-menangan, bukan benar-benaran, bukan salah menyalahkan. Karena zaman-zaman sekarang udah melenceng semua ajaran-ajarannya. Karena ajaran-ajaran zaman-zaman sekarang mengikuti hatinya, mengikuti nafsunya, mengikuti egonya, mengikuti golongannya, bukan mengikuti hati nurani, bukan mengikuti pikiran yang paling dalam. Zaman-zaman sekarang yang saya membingungkan, karena Islam dan Islam bertengkar, agama-agama bertengkar, ulama-ulama bertengkar, kiai-kiai bertengkar, habaib bertengkar, ustadz dan ustadz bertengkar, imam dan imam bertengkar, semuanya bertengkar. Agama 1 dan 2 bertengkar, agama 3 dan 4 bertengkar, semuanya bertengkar. Tapi saya yang membingungkan, agamanya sama Islam, kitabnya sama Al-Quran, nabinya sama Nabi Muhammad, Tuhannya sama Tuhannya Allah. Tapi kok saling menjelek-jelekan, saling bermusuh-musuhan. Saya yang paling benar, saya yang paling pintar, saya yang paling suci. Padahal aslinya itu umat manusia itu tidak ada yang pintar, tidak ada yang benar, tidak ada yang suci umat manusia itu. Saya mempertegaskan seperti itu karena ada di dalam kitab saya, yaitu kitab Nurjati. Umat manusia itu tidak ada yang suci, tidak ada yang benar, dan tidak ada yang pintar. Kesucian-kesucian itu hakiki, hak yang pasti, haknya Gusti Allah. Kebenaran-kebenaran itu miliki, hakiki, hak yang pasti, haknya Gusti Allah, bukan hak-hak makhluk-makhluknya. Kepintaran-kepintaran juga itu bukan haknya umat manusia, tapi haknya Sang Pencipta, haknya Gusti Allah, haknya Sang Pencipta, Ingustina atau Gusti Allah. Jadi umat manusia itu jangan salah menyalahkan di antara kita ini. Kita ini umat manusia ini belum tentu semua nasibnya bagaimana. Apakah mendapatkan nikmat, apakah mendapatkan sengsara di dalam dunia atau entar besok, itu tidak ada yang tahu. Yang tahu itu adalah Gusti Allah. Karena Gusti Allah yang maha mengetahui, Gusti Allah itu yang maha melihat, Gusti Allah itu yang maha mendengar. Jadi saya berpesan di dalam kitab Nurjati, janganlah bertikai di antara agama dan agama, di antara umat dan umat, di antara Islam dan Islam. Kalau Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah Islamnya rahmatan lil alamin, indah, tentrem, adem, ayem. Itulah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
Kok kenapa kesininya itu robah? Bukannya mencari ketentraman, bukan mencari keindahan, bukannya mencari kedamaian, tapi mencarinya menjelek-jelekan orang, menilai orang itu salah, menilai orang itu tidak benar. Jadi menilainya tentang kesalahan-kesalahan orang lain yang dinilai. Padahal kebenaran-kebenaran dirinya itu belum tamtu. Karena segala sesuatu, kebenaran-kebenaran umat manusia itu belum tamtu semua. Karena yang udah tamtu itu kebenaran dari Gusti Allah, bukan dari umat manusia. Karena kebenaran-kebenaran di dalam dunia ini, kuncinya itu adanya di Gusti Allah, bukan di umat manusia. Penafsiran umat manusia itu semu semua, tidak ada yang hakiki, hak yang pasti. Kebenaran Gusti Allah itu udah dinyatakan oleh seluruh makhluk namanya manusia. Haja berhak, maknanya nyata. Udah dinyatakan semua kebenaran Gusti Allah itu. Gusti Allah itu merahmani, lalu mengasihi, lalu menyayangi terhadap seluruh makhluknya. Lalu Gusti Allah mengasihi, menyayangi terhadap seluruh makhluknya. Itulah yang sudah dibuktikan oleh Gusti Allah terhadap umat manusia. Gusti Allah mengasihi kesehatan seluruh umat manusia. Itu sudah dibuktikan. Gusti Allah mengasihi penglihatan terhadap umat manusia. Itu sudah dibuktikan. Pendengaran, penciuman, pernapasan, dan yang lain-lainnya. Itu sudah dibuktikan. Tapi kebenaran umat manusia itu mana buktinya? Bila ada kebaikan terhadap umat manusia dan manusia, itu pasti ada tujuan yang tertentu dan sembunyi-sembunyi. Itu umat manusia kebenarannya seperti itu. Semua umat manusia yang ada di dalam dunia, bila ada kebaikan lalu dijalankan, pasti ada tujuannya. Bila ada orang bencana alam lalu berbondong-bondong, seluruh anggota, seluruh partai, semuanya berbondong-bondong membantunya, itu memang baik. Tapi ada tujuan yang tertentu. Itulah kebenaran umat manusia zaman sekarang. Bila melakukan kebenaran itu, semua umat manusia itu, bila tidak memegangnya terhadap jim jareji. Bila umat manusia memegangnya jim jareji, jenjemi atine manusia nih, dijenjemi melakukan ibadah ini melalui hati dan pikiran yang paling dalam. Entar umat manusia itu menjalankanlah kebaikannya. Karena umat manusia itu bisanya menjalankannya kebaikan, bukan menjalankannya kebenaran. Karena hakiki, hak yang pasti, yang menjalankan kebenaran itu adalah Gusti Allah, bukan umat manusia. Umat manusia itu hanya bisa menjalankannya kebaikan di dalam perjalanan hidupnya di dalam dunia ini. Karena di dalam alif jabar a ing atasi Gusti, yang mengatasi segala sesuatu itu adalah Gusti, bukan umat manusia. Karena umat manusia itu hanya sekedar menjalankan perintah-perintah dari Gusti. Yang menggerakkan segala sesuatu itu adalah Gusti. Karena di dalam tubuh kita ini adanya dat dari Gusti Allah Ta'ala. Jadi dat ing diri umat manusia itu diberikan oleh Gusti Allah Ta'ala terhadap kita semua. Waktu 4 bulan, 5 bulan jalan, dikasihlah roh.
lalu dikasihlah datnya. Di waktu itulah dat umat manusia itu bergerak. Bila tidak ada pancer, bila tidak ada dat dari Gusti Allah, entar di dalam alam rahim itu umat manusia itu tidak bisa bergerak apapun. Jadi gerakan-gerakan dat dari Gusti Allah, gerakan-gerakan roh dari Gusti Allah, itulah di 4 bulan atau 5 bulan jalan. Disitulah dat Gusti Allah atau dat Sang Pencipta atau dat Inggustine adanya di situ. Itu di dalam kitab Panserong Urip Sejatining Urip. Lalu dilanjutkan dengan khomati Gusti Allah gawe menusane. Reja baro rezeki menusane. Umat manusia itu bila diciptakan oleh Gusti Allah melalui alam rahim lalu keluar, berarti umat manusia itu yang memiliki turunan-turunan berarti dikasih rezeki oleh Sang Pencipta. Rezeki-rezeki umat manusia itu bukan harta benda saja. Rezeki karunia turunan-turunan juga itu harta benda yang tidak ternilai. Karena rezeki-rezeki yang tidak ternilai itu banyak. Bukan harta benda saja. Dikasih keturunan, dikasih napas yang normal, dikasih penglihatan yang normal, penciuman yang normal, pendengaran dan yang normal, perjalanan yang normal, semua yang normal juga. Itu termasuk rezeki-rezeki yang tidak ternilai. Karena di dalam khomati Gusti Allah gawe menusane, reja baro rezeki menusane. Rezeki-rezeki menusane itu bukan harta benda saja, dikasih turunan-turunan juga, itu mendapatkan rezeki-rezeki yang tidak ternilai. Lalu dilanjutkan dengan jimja berjajakanane menusane, terjareti tingkatane menusahnya. Segala sesuatu umat manusia itu pasti memiliki pegangan-pegangan. Karena di dalam jimja berjajakanane menusane, jaganane menusane itu semuanya adanya di diri Sang Pencipta semua ujung-ujungnya. Karena di dalam tejareti tingkatane menusane itu semuanya ujung-ujungnya terhadap Sang Pencipta juga. Karena di dalam jimja berjajakanane menusane tentang ilmu, tentang kemampuan, tentang wawasan, dan tentang yang lainnya masih banyak lagi. Lalu tingkatan-tingkatan keilmuan atau ilmu, tingkatan derajatnya atau derajatnya, semuanya itu ujung-ujungnya itu dari Sang Pencipta semua. Dikasih pegangan ilmu agama itu dari Sang Pencipta. Agama-agama itu keyakinan. Bila umat manusia memiliki keyakinan, berarti umat manusia itu mempercayai bahwa ada Sang Pencipta di dalam dunia ini. Bila umat manusia itu bisa berpikir ini yang baik, ini yang buruk, itu di dalam tejareti tingkatane menusane. Berarti umat manusia memiliki tingkatan-tingkatan ilmu wawasan karena bisa tahu tentang ini baik dan tentang ini buruk. Itu berarti umat manusia itu dikasih pegangan karena pegangannya itu terhadap Sang Pencipta. Karena umat manusia itu bila yakin ada Sang Pencipta berarti memiliki pegangan. Bila yakin ada agama berarti memiliki keyakinan. Jadi pegangan-pegangan itu adalah keyakinan. Bila tingkatan-tingkatan itu umat manusia itu tahu ini baik atau ini buruk. Itu tergantung umat manusianya entar memilihnya bagaimana yang menjalankannya. Sang Pencipta atau Ingusnya atau Gusti Allah memasrahkan terhadap semua perbuatan-perbuatan di dalam dunia ini tergantung umat manusianya. Sang Pencipta itu tidak melarang sedikit pun mau mencuri, mau berbuat kejelekan-kejelekan, mau mabuk-mabukan atau maksiat atau yang lain atau korupsi.
Itu Gusti Allah tidak melarang. Itu tergantung umat manusianya memilihnya jalan yang mana. Jalan yang baik diterima, jalan yang buruk diterima. Tapi entar pertanggungjawabannya itu ing dirinya, bukan sang pencipta. Karena alam dunia ini sudah dipasrahkan terhadap umat manusia. Tergantung umat manusianya memilihnya jalan yang mana. Apakah jalan yang baik, apakah jalan yang buruk. Contohnya, apakah saya perbuatan-perbuatan jelek, lalu Gusti Allah itu menyuarai, "Hai kamu, jangan berbuat jelek." Gusti Allah tidak seperti itu. Bila umat manusia itu mencuri, "Hai kamu, jangan mencuri." Gusti Allah tidak menyuarai tentang itu. Tergantung hati dan pikiran umat manusianya. Karena umat manusia itu udah dikasih di dalam tejarati tingkatane menusane. Karena tingkatan menusane itu dikasih pengetahuan. Ini yang baik, ini yang buruk. Itu udah tahu. Berarti tergantung imbang-imbangnya umat manusia itu memilihnya yang baik atau yang buruk. Entar yang menanggung beban itu umat manusianya, bukan sang pencipta, bukan Gusti Allah, bukan ing Gustine. Lalu dilanjutkan dengan lam mati, Gusti Allah gawe dalan. Alif jabar a ing atase Gusti. Segala sesuatu, jalan-jalan yang ada di dalam dunia ini, semuanya yang mengatasi itu adalah ing Gustine, adalah Gusti Allah, adalah sang pencipta. Jalan kebaikan Gusti Allah yang mengatur, jalan keburukan Gusti Allah yang mengatur. Jadi tergantung umat manusianya memilihnya jalan kebaikan atau jalan keburukan. Karena segala sesuatu umat manusia itu udah dipasrahi oleh sang pencipta di dalam dunia ini. Silakan perbuatanmu semaumu di dalam dunia ini. Tapi entar yang menanggung beban itu ing dirimu, bukan sang pencipta. Jadi segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia itu tergantung ing dirinya semua, bukan tergantung Gusti Allah. Gusti Allah hanya meridhoi biidznillah kelawan ridhoi Gusti Allah. Karena Gusti Allah itu sifatnya Rahman, karena Gusti Allah itu sifatnya Rahim. Karena Rahman yaitu membentuk makhluk, karena merahmani yang membentuk makhluk. Ini Rahimi yang mengasihi menyayangi. Gusti Allah telah menciptakan makhluk-makhluk itu lalu dikasih disayangi. Itulah kekuasaan Gusti Allah. Semuanya udah dilaksanakan semua. Semuanya udah dinyatakan semua. Lalu dilanjutkan dengan remati Gusti Allah gawe viro-viro rezeki manusia urip. Lalu dilanjutkan dengan dot pasedu tujuan manusia ini. Gusti Allah gawe viro-viro rezeki manusia urip. Itu semuanya umat manusia itu diciptakan oleh Gustinya, yaitu Gusti Allah. Lalu tujuan-tujuan manusianya itu tergantung umat manusianya. Apakah yang baik, apakah yang buruk. Karena zaman-zaman sekarang ini semuanya perbedaan-perbedaannya jauh seperti zaman dahulu. Jadi saya berpesan terhadap para jamaah tentang titel apapun seperti habaib, seperti para alim ulama, seperti kiai, seperti ustadz atau seperti orang awam. Bila mengajarkannya kejelekan-kejelekan, menjelek-jelekkan orang, memfitnah orang, itu jangan diikuti. Titel apapun, titel habaib atau para alim ulama atau kiai atau ustadz atau orang awam atau imam-imam yang besar,
itu jangan diikuti. Bila mengajaknya memfitnah, bila mengajaknya menghina, bila mengajaknya maksiat-maksiat. Karena memfitnah, menghujat itu termasuk maksiat-maksiat yang tidak baik. Bila umat manusia mengeluti tentang seperti orang-orang seperti itu, berarti umat manusianya berarti salah jalur. Karena kebenaran-kebenaran umat manusia itu aslinya itu perjalanan-perjalanan umat manusia itu di dalam kebenaran-kebenarannya, yaitu mengikuti ajaran-ajaran nabi-nabinya. Tapi zaman-zaman sekarang tidak mengikuti ajaran-ajaran nabi-nabinya, mengikuti nafsunya, mengikuti keinginannya, mengikuti egonya, mengikuti nafsu-nafsu terselubung di dalam hati, di dalam pikirannya. Karena yang dipentingkan kelompok, karena yang dipentingkan tujuannya, bukan masyarakatnya, bukan agamanya yang dibawa. Yang penting dianya bisa berkoar-koar, lalu menyatakan memfitnah sana dan sini. Itu jangan diikuti. Titel apapun, titel habaib, kiai, ustadz, atau para alim ulama yang seperti itu jangan diikuti. Karena Islamnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yaitu rahmatan lil alamin, indah, tentrem, adem, ayem. Kalau menurut ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW di dalam lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamamu, agama saya, agama saya. Kembangkan, silakan agama kamu, saya kembangkan agama saya. Itu yang seperti diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena seluruh agama itu semuanya baik, tidak ada yang sama. Semuanya agama-agama itu mengajarkannya baik semua, tidak ada yang salah. Karena agama-agama itu mengajarkannya kebaikan-kebaikan semua, tidak ada yang salah. Agama Kristen tidak ada yang mengajarkan disuruh mencuri. Agama Islam tidak ada yang mencuri. Agama Hindu, Buddha, keyakinan tidak ada yang mengajarkan disuruh mencuri. Agama Buddha juga tidak mengajarkan untuk memfitnah, menjelek-jelekan orang lain, menjelek-jelekan agama orang lain, tidak ada. Agama Islam juga tidak ada yang menjelek-jelekan orang lain mengajarkannya. Agama Kristen, agama Hindu dan keyakinan semuanya tidak ada yang mengajarkan menjelek-jelekan agama orang lain atau memfitnah orang lain. Semuanya agama-agama itu baik. Semuanya agama-agama itu disuruhnya menjalankannya, yaitu kebaikan-kebaikan di dalam mengajarkannya. Karena agama-agama itu yang diajarkannya bukan kepintarannya, bukan pintar mengaji, bukan pintar 1000 kitab atau yang lainnya. Disuruhnya cuma satu, yaitu menjalankan kebaikan-kebaikan di dalam hidupnya. Bila baik, dimanapun tetap baik. Tapi bila pintar, dipastikan tidak baik. Karena kepintaran-kepintaran itu pasti ada yang tidak baiknya. Saya kasih contoh. Seorang menteri agama, dia orang pintar, 1000 kitab pintar, mengaji Al-Quran pintar, kitab-kitab yang lain pintar. Tahu korupsi itu berdosa, tapi tetap dilakukan. Berarti menteri agama itu berarti melakukan kurang baik, kurang bagus, kurang benar. Itu real dan nyata. Jadi bila jadi orang pintar itu pasti ada kesalahan-kesalahan,
pasti ada perbuatan-perbuatannya yang tidak baik, tidak bagus, tidak benar, dan tidak mulia. Karena dia dikuasai oleh nafsu-nafsunya, karena dia dikuasai oleh jabatan-jabatannya, disangkahnya itu tidak ada yang berani mengungkap atas korupsi-korupsinya. Jadi alangkah baiknya umat manusia itu jalannya yang baik saja. Jangan jadi orang pintar, jadilah orang baik saja. Jangan bisa membacanya 1000 kitab, tapi perbuatan-perbuatannya tidak bisa dikaji, diaji, dibaca, dilakukan. Hanya bisanya dibaca, tapi tidak bisa melakukan atas apa yang dibacanya. Yaitu kalau bahasa Cirebonnya, yaitu jargoni. Bisa membacanya, tapi tidak bisa melakukannya. Itu tidak ada gunanya apapun. Lebih baik tidak bisa membaca kitab, lebih baik tidak membaca Quran, daripada perjalanan-perjalanan hidupnya tidak baik. Karena Quran itu tidak bisa menolong, karena membaca kitab itu tidak bisa menolong. Yang bisa menolong itu perjalanan-perjalanan kebaikan-kebaikan kita di dalam dunia ini. Karena entar besok yang diuji, yang ditimbang itu tingkah laku, perilaku, bukan bacaan Qur'annya, bukan bacaan kitabnya. Semuanya itu yang dinilai adalah tingkah laku, perilaku. Seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini, titel apapun, titelnya nabi, titelnya sahabat, titelnya para aulia, titelnya para wali, titelnya para imam atau habaib, atau para alim ulama, atau kiai, atau ustadz, atau orang awam. Semuanya yang dinilai itu bukan bacaan Qur'annya, bukan membaca sholatnya, bukan membaca kitab-kitabnya. Penentuan-penentuan umat manusia itu bukan agamanya, bukan sholatnya, bukan sodako jariyahnya, bukan yang lain-lainnya. Penentuan-penentuan umat manusia itu adanya tingkah laku, perilaku di dalam perjalanan-perjalanan hidupnya. Karena segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia itu dinilai itu bukan nama titelnya, bukan nama kitabnya atau agamanya. Yang dinilai itu perbuatan-perbuatannya. Karena umat manusia itu semuanya yang dinilai itu perbuatan-perbuatannya, bukan nama titel pangkatnya atau berbahasa yang 1000 bahasa bisa semua, itu tidak mungkin. Karena yang dinilai itu tingkah laku, perilaku semuanya. Seorang para alim ulama atau habaib atau ustadz atau kiai atau sahabat atau imam atau seorang nabi pun, bila hanya bisa membacanya, itu belum tentu semua. Karena di dalam kitab Nurjati, penentuan-penentuan umat manusia itu adanya tingkah laku, perilaku. Bukan agamanya, bukan kitabnya, bukan ibadah sholatnya atau ibadah sodako jariyah, amal jariyahnya. Jadi tingkah laku, perilaku itu kuncinya. Bila baik itu udah dirangkum semua. Sholatnya betul, sodako jariyahnya betul, ibadahnya betul, perjalanan hidupnya betul, semuanya dipasrahkan terhadap Sang Pencipta. Saya ibadah tidak mengharapkan apa-apa, terserah Gusti Allah. Saya sodako jariyah, amal jariyah, itu dipasrahkan terhadap Gusti Allah. Saya menjalankan zakat fitrah atau berpuasa atau ibadah-ibadah sholat, itu dipasrahkan saja terhadap Sang Pencipta. Itulah namanya perjalanan yang baik, yang bagus, dan yang benar, dan yang mulia. Bila ada orang yang menentukan tentang benarnya umat manusia itu adanya di salah satu titik, berarti umat manusia itu salah besar.
Bila umat manusia itu ibadah sholatnya bila tidak ditekuni, lalu umat manusia itu tidak melakukan ibadah sholat, lalu amal-amal yang lain itu tidak diterima semua. Bila sholatnya benar, entar amal ibadah yang lain itu benar. Berarti penafsiran seperti itu salah besar. Karena ibadah-ibadah sholat 5 waktu itu adalah isinya pulang terimanya umat manusia terhadap Gusti Allah. Jadi penentuan umat manusia itu bukan di dalam kitab Al-Quran membacanya berkali-kali, bukan di dalam kitab-kitab para sahabat atau kitabnya para nabi, lalu kitab-kitab para alim ulama, itu bukan itu. Bukan agamanya, bukan nabinya. Penentuan umat manusia itu tergantung dirinya umat manusia itu masing-masing. Karena nabi itu tidak bisa menentukan dirinya, apalagi menentukan orang lain. Karena nabi juga seorang makhluk, saya juga seorang makhluk. Nabi juga terlahir dari turunan Nabi Adam alaihi salam. Kita semua juga terlahir dari turunan Nabi Adam alaihi salam. Seluruh nabi, seluruh manusia yang ada di dalam dunia ini semuanya sama bahannya, yaitu nafsu dan keinginan kedua orang tua kita. Nabi juga kedua orang tuanya menginginkan seperti itu, memiliki turunan. Berarti Nabi juga memiliki kedua orang tua. Kedua orang tua itu menginginkan memiliki turunan. Berarti bahannya juga sama, yaitu keinginan dan nafsunya. Kita semua yang terlahir di dalam dunia ini bahannya adalah nafsu dan keinginan. Lalu menitislah bahan-bahan dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Disitulah letak perbedaannya. Karena umat manusia di dalam dunia ini semuanya sama derajatnya manusia. Bila umat manusia lahir pasti dinamakan manusia, tidak ada yang lain. Saya bilang seperti itu. Kalau derajatnya umat manusia itu berbeda-beda, kalau derajatnya itu sama manusianya, tapi kalau derajatnya itu berbeda-beda, derajatnya itu namanya nasib. Nasib umat manusia itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Jadi marilah kita bersama-sama introspeksi dirilah. Karena zaman-zaman sekarang ini membingungkan. Karena seluruh umat manusia itu mengakunya yang paling benar semua. Tidak ada yang mengaku dirinya salah. Zaman-zaman sekarang ini umat manusia mengakunya yang paling pintar, mengakunya yang paling benar, mengakunya yang paling suci. Orang lain tidak benar, orang lain tidak suci, orang lain tidak pintar. Itu zaman-zaman sekarang. Jadi berhati-hatilah bila ada orang pintar titel apapun, bila ceramahnya yang mengajak menjelek-jelekan orang, memfitnah orang, menggunjingkan orang, berarti umat manusia itu salah di dalam perjalanannya. Jadi marilah kita introspeksi diri, jangan diikuti bila ada orang yang mengajak tidak baik. Karena di dalam perjalanan umat manusia itu bermacam-macam ragam. Jadi saya berpesan terhadap para jamaah, ambillah yang baik, ambillah yang mulia untuk perjalanan diri kita masing-masing. Lalu dilanjutkan dengan alif jabar a ing atase Gusti. Lalu dilanjutkan semati Gusti Allah gawe sifat-sifat manusia urip iku ana bagus, ana bener, ana blesang. Gusti Allah itu mengatasi segala sesuatu terhadap umat manusia itu bukan dari jasadnya saja, dari sifat-sifat pun Gusti Allah yang mengatasi.
Jadi umat manusia itu sifatnya ada 3. Anu bagus, anu bener, anu besak. Sifat manusia itu udah diatur oleh Sang Pencipta. Anu bagus berarti umat manusia itu sebagus-bagusnya manusia urip iku kang paling sampurnane ngurip. Sebenar-benarnya manusia urip iku pas bentuk wujudnya. Seblesak-blesaknya manusia urip iku kurang. Jadi keblesakan-keblesakan atau kebenaran-kebenaran atau kebagusan-kebagusan itu udah ada yang ngatur. Yang ngatur itu Gusti Allah. Jadi umat manusia itu kebagusan-kebagusannya bila umat manusia mengambil sifatnya yang mulia, yaitu sadermo. Apa yang diberi oleh Gusti, terimalah apa adanya. Bila umat manusia mengambilnya yang benar, apa yang dikasih oleh Sang Pencipta, terimalah. Bila umat manusia mengambilnya yang kurang, itu udah kodratnya, itu udah takdirnya umat manusia itu. Disitulah keblesakan-keblesakan, kejelekan-kejelekan umat manusia letaknya, sifatnya, wataknya, tingkah lakunya, itu semuanya adanya di kekurangan-kekurangan. Bila umat manusia udah dikasih kesehatan-kesehatan, umur panjang, penglihatan yang normal, penciuman atau yang lain-lainnya, itu normal semua, tapi masih kurang karena tidak memiliki harta benda. Padahal harta benda dan kesehatan-kesehatan itu lebih baik kesehatan-kesehatan daripada banyak harta benda tapi dirinya tidak sehat. Rasanya bagaimana? Karena Sang Pencipta ada yang Gusti Allah itu adanya ing rasa hati, ing rasa pikiran. Karena umat manusia bila mengeluh itu adanya di dalam hati, di dalam pikiran. Segala sesuatu umat manusia itu mengeluh itu adanya di dalam hati dan pikiran. Kok saya sehat tapi tidak memiliki harta? Itu kebanyakan orang. Itulah sifat kekurangan umat manusia. Bila umat manusia yang menerima, alhamdulillah saya sehat, harta masih bisa dicari. Bila kesehatan itu mahal harganya, itu yang benar, itu yang menerima. Itu di dalam semati Gusti Allah gawe sifat-sifat manusia urip iku ana bagus, ana bener, ana blesak. Tadi sifat-sifat manusia urip itu ada 3 perjalanannya. Lalu dilanjutkan dengan qaf jabar qaw 1 alif ing perjalanan ucapannya. Lalu dilanjutkan lam jaberlah ing perjalanan ucapannya. Lam jaberlah makna jalan. Umat manusia itu tergantung ucapan-ucapannya, pasti ada jalannya. Bila umat manusia ingin merubah nasib, berucaplah terhadap Sang Pencipta, pasti dikasih jalan. Bila umat manusianya ingin rubah nasibnya, ingin rubah perjalanannya, itu tergantung ucapannya, itu tergantung perjalanannya. Apakah mau berjalan ataukah tidak? Disitulah letak kalau umat manusia itu ingin rubah ataukah tidak. Itu di dalam perjalanan ucapannya. Lalu Gusti Allah bila umat manusia mengucap, entar Gusti Allah itu mengasih jalan. Lalu udah dikasih jalan, apakah umat manusia itu bergerak apakah tidak? Bila tidak bergerak berarti umat manusia itu tidak ingin rubah. Bila umat manusia itu bergerak berarti umat manusia itu ingin rubah. Lalu dilanjutkan dengan ha 1 alif ing perjalanan akhirat. Segala sesuatu umat manusia itu semuanya entar dikumpulkannya di dalam akhirat. Perjalanan akhirat itu semuanya pasti ada perjalanan semua. Bila udah kiamat kubro,
entar alam akhirat itu atau alam mahsyar itu entar dibukakan oleh Sang Pencipta. Kunci-kunci utamanya yaitu di dalam dunia. Bila umat manusianya perbuatannya baik, bagus, benar, mulia ing perjalanannya, entar umat manusia itu entar mendapatkannya kenikmatan-kenikmatan di dalam perjalanannya menuju alam mahsyar atau alam akhirat. Karena kunci-kunci alam akhirat itu adanya di dalam dunia. Kunci-kunci alam kubur adanya di dalam dunia. Kunci akhirat adanya di dalam kubur. Jadi sebenarnya kunci yang utama itu aslinya yaitu di dalam dunia, bukan nanti-nanti. Karena di dalam ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus. Gusti Allah menunjukkan jalan yang lurus itu bukan di dalam akhirat atau alam pertimbangan. Itu adanya di dalam dunia aslinya. Cuman kebanyakan orang salah menafsirkan. Menafsirkannya wat siratal mustaqim buat pertimbangan-pertimbangan umat manusia. Itu salah besar. Yang benarnya itu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus. Itu adanya di dalam dunia. Bila umat manusianya di dalam dunianya perjalanannya yang lurus ditekuni, la'allakum tattaqun, ing perjalanan tujuan isun tattaqun kalau tekun Gusti Allah. Hendak umat manusianya itu selamat dunia dan akhirat. Cukup sekian saja pengawasan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faidahnya. Bila ada yang mau bertanya, saya kasih waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz, kenapa tingkatan seorang nabi, sahabat, wali, habaib, kiai dan lain-lain itu tidak menjalin kebenarannya? Cukup sekian saja. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya jawab. Kebenaran-kebenaran seorang nabi, kebenaran-kebenaran para sahabat atau para aulia atau imam atau para wali atau habaib atau para alim ulama atau ustadz atau kiai atau orang awam, saya sebut supaya lengkap. Karena umat manusia itu udah ditakdirkannya ada jalannya dua. Nabi itu seorang manusia, enggak jamaah? Bila tahu Nabi itu seorang manusia, manusia itu dipastikan jalannya dua, kadang baik, kadang tidak. Seluruh umat manusia itu semuanya jalannya dua, titel apapun, kadang baik, kadang tidak. Jadi penentuan-penentuan umat manusia itu di dalam kebenaran-kebenaran umat manusia itu, bila umat manusia itu menjalankannya kebenaran-kebenaran, lalu menjalankan kesalahan-kesalahan, apakah itu dinamakan benar para jamaah? Karena seperti itulah saya bilang bahwa titel apapun belum tentu di dalam kebenarannya. Karena umat manusia itu kadang menjalankan kebenaran, kadang menjalankan kesalahan-kesalahan. Bila umat manusia dinyatakan salah, tidak, karena sewaktu-waktu menjalankan kebenaran. Bila umat manusia dinyatakan benar, tidak, karena sewaktu-waktu menjalankan kesalahan. Jadi yang bisa menentukan kebenarannya, yang bisa menentukan kesalahannya, dipasrahkan saja sama Sang Pencipta atau Gusti atau Gusti Allah. Hanya itu saja yang saya jawab. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ingin bertanya Pak Ustaz, jika ada agama Hindu, Buddha, dan Kristen tidak ada yang bertengkar, tapi mengapa di agama Islam saling bertengkar? Mohon penjelasannya. Segitu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab. Seluruh agama itu aslinya di dalam Kristen juga ada pertengkaran-pertengkaran. Di dalam Hindu juga ada pertengkaran-pertengkaran. Di dalam Buddha juga ada pertengkaran-pertengkaran. Tapi yang paling parah itu pertengkaran-pertengkaran yaitu di agama Islam. Karena yang merasanya yang paling benar agama Islam itu. Merasanya yang paling diridhoi agama Islam itu oleh Sang Pencipta atau Gusti Allah. Disitulah letak-letak yang merasanya yang paling benar agamanya. Padahal agama-agama itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Karena agama-agama itu bukan makhluk. Agama-agama itu hanya tulisan, hanya sekedar agama. Yang bisa menentukan kebenaran-kebenaran, yang bisa menentukan kesalahan-kesalahan, itu perbuatan indirinya, perbuatan umat manusianya, bukan agama-agamanya. Gusti Allah itu terhadap agama Islam itu diridhoi. Gusti Allah terhadap agama Kristen itu diridhoi. Agama Buddha, agama Hindu, agama keyakinan semuanya diridhoi. Karena agama-agama itu untuk indiri umat manusia, bukan untuk indiri Sang Pencipta. Maksudnya umat manusia dikasih agama itu supaya tahu bahwa di dalam dunia ini ada Sang Pencipta, bahwa di dalam dunia ini ada yang menguasai alam jagat, yaitu Rabbil Alamina, iku ingkang mengareni wong alam kabeh. Jadi seperti itulah asal usulnya supaya ada agama, supaya mengerti di dalam dunia ini ada Sang Pencipta. Agama-agama itu bukan untuk buat tukar atau menjelek-jelekan orang. Cuman yang membingungkan zaman-zaman sekarang. Agamanya sama, kitabnya sama, nabinya sama, Tuhannya sama, semuanya sama, tapi saling menjelek-jelekkan, saling permusuhan. Saya yang paling benar, saya yang paling benar, saya yang paling benar. Jadi keempat unsur itu semuanya mengaku benar. Jadi kebenaran-kebenaran umat manusia itu saya mau bertanya terhadap para jamaah. Kebenaran-kebenaran umat manusia itu letaknya di mana? Di perilaku dan tingkah laku. Benar. Kebenaran-kebenaran umat manusia itu terletaknya di tingkah laku, perilaku. Bukan agamanya, bukan imamnya, bukan habib, bukan kiai, bukan ustadz, bukan para alim ulama atau sahabat atau nabi. Kebenaran-kebenaran umat manusia itu adanya ing tingkah laku, perilaku. Karena antar besok yang dihisab, yang disiksa itu ing dirinya umat manusia masing-masing. Tidak ada yang bisa menolong. Yang menolong itu adalah ing dirinya, bukan orang lain. Karena ing dirilah yang ditimbang, ing dirilah yang dihisab. Karena orang lain juga seperti itu. Jadi semuanya tentang agama itu tidak bisa menolong ing dirinya. Yang bisa menolong itu adalah ing dirinya, tingkah laku, perilakunya. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya lagi Pak Ustaz. Iya. Di sini dijelaskan kebanyakan manusia mengikuti ego hati dan pikirannya. Lalu apa bedanya hati pikiran manusia dengan
hati pikiran manusia yang paling dalam, pikiran yang paling dalam. Sekian saja, terima kasih. Bila umat manusia ingin mengetahui tentang hati yang paling dalam, pikiran yang paling dalam, itu yang dipegang yang pertama kali yaitu huruf jim, dijejemi, dihawadaki, dilembuti. Kalau bahasa nasionalnya yaitu introspeksi diri. Sebelum menjalankan harus digodok dulu. Sebelum menggunakan harus dipikirkan dulu. Itulah hati yang paling dalam, pikiran yang paling dalam. Bila umat manusia menginginkannya perjalanan-perjalanan yang baik, yang bagus, dan yang benar, dan yang mulia. Hanya itu saja yang saya jawab. Siapa lagi? Sudah cukup Pak Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila tidak ada yang bertanya lagi, saya tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa nurina wa Muhammad wa sallim wa rajawa wa ta'ala wa surah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan kama jara wa masudari. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa abudana wa tasbihana wa tahlilana wa tadru'ana wa khusu'ana wa la tarbiha wujuhana ya ilaha alamin wa ya khairun nasirina birahmatika arhamar-rahimin. Wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati berarti bereskila wa umurina wa salamati berarti bereskila wa umurina wa salamati berarti bereskila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antal innaka tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.